Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai tugas 4, yakni tentang Foreign Direct Investment. Next. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu Thailand's Investment Policy, yang kedua Infrastructure Development in relation to FDI inflow, dan yang ketiga Foreign Direct Investment, Externalities and Economic Growth in Developing Countries, some empirical exploration. Next. Oke, yang pertama yakni Thailand's Investment Policy. Berdasarkan laporan OECD, Investment Policy Thailand pada tahun 2021, seperti negara lain di seluruh dunia, Thailand juga memiliki kebijakan internasional untuk para investor asing yang ingin berinvestasi ke Thailand. Dengan perjanjian investasi internasional, perjanjian investasi bilateral, BITS, menjadi bagian dari hukum Thailand untuk perlindungan investasi bagi para investor. Namun, biasanya investor dalam negeri tidak termasuk dalam perjanjian. Perjanjian investasi tersebut berisi perjanjian mengenai pengambilan dan diskriminasi dengan ketentuan Fair and Equitable Treatment, FET, yang berarti investasi dilakukan dengan adil dan setara. Perlindungan investasi di bawah perjanjian investasi memiliki peran penting untuk mendorong investasi yang sehat sehingga perjanjian investasi ini sering dipromosikan untuk menarik FDI ke dalam negeri. Namun, kebijakan perjanjian investasi Thailand ini masih membutuhkan perhatian lebih lanjut, dikarenakan perjanjian investasi dengan perlindungan investasi ini masih belum jelas yang dapat menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan pertimbangan atau prioritas untuk kebijakan utama. Selanjutnya ada jangka pendek menengah. Yang pertama, melakukan analisis kesenjangan antara hukum domestik Thailand dengan kewajiban di bawah perjanjian investasi sehubungan dengan perlindungan investasi. Hukum Thailand berbeda dengan perjanjian investasi Thailand di bidang-bidang ini. Munculnya tumpang tindih rezim hukum untuk perlindungan investasi dapat menimbulkan sejumlah masalah kebijakan. Seharusnya para pembuat kebijakan memastikan bahwa rezim hukum yang tumpang tindih ini sejalan dan tidak mengurangi kewajiban pemerintah dalam hal perlindungan investasi. Komite Perlindungan Investasi Internasional yang baru dibentuk terlihat sebagai badan yang tepat untuk memimpin proses karena berperan sebagai pengarah kebijakan perjanjian investasi. Mengelola potensi exposure di bawah perjanjian investasi yang ada secara proaktif. Pemerintah harus terus mengembangkan alat pencegahan sengketa, ISDC, dan manajemen kasus. Komite yang baru dibentuk untuk perlindungan investasi internasional yang peran sebagai sentralisasi dalam pencegahan sengketa harus dipantau dan diukur sehingga dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Pemerintah juga harus terus berpartisipasi secara aktif dalam pekerjaan kelompok kerja 3 UNCITRAL dan forum multilateral lainnya. Upaya peningkatan kesadaran yang sedang berlangsung untuk lembaga-lembaga dan negosiator perjanjian mengenai perjanjian investasi Thailand dan pentingnya kewajiban di dalamnya sebagai pejabat pemerintah sehari-hari patut dipuji dan harus dilanjutkan secara teratur. Selain itu, juga mengembangkan panduan manual secara tertulis atau buku panduan untuk lembaga-lembaga terkait dapat mendorong pengetahuan institusional seiring dengan pergantian personil dari waktu ke waktu. Terus berpartisipasi aktif dan mengikuti secara dekat tindakan pemerintah dan tindakan lainnya dalam reformasi perjanjian investasi termasuk di meja bundar OECD, Freedom of Investment atau FOI, dan UNCITRAL. Banyak pemerintah termasuk eksportir modal utama telah merevisi kebijakan mereka dalam beberapa tahun terakhir untuk melindungi ruang kebijakan
atau untuk memastikan bahwa perjanjian investasi mereka menciptakan dorongan yang diinginkan. Pertimbangan dan diskusi kebijakan tentang ketentuan yang sering digunakan seperti FET sangat penting dalam kebijakan perjanjian investasi saat ini. Selanjutnya ada jangka panjang. Pemerintah harus terus melakukan rencana untuk menilai dan jika perlu memperbarui perjanjian investasi agar sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini. Pengalaman pemerintah dari pandemi COVID-19 dapat membentuk bagaimana pemerintah memandang ketentuan atau interpretasi perjanjian utama serta keseimbangan yang tepat antara perlindungan investor dan hak untuk mengatur. Perubahan perjanjian investasi yang lebih tua dengan persetujuan juga mungkin diperlakukan dalam beberapa kasus. Infrastructure development in relation to FDI inflow. Berdasarkan laporan OECD Investment Policy Thailand pada tahun 2021, Thailand adalah negara urutan ketiga di ASEAN sebagai tujuan FDI. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, arus FDI Thailand di ASEAN meningkat dari 9% menjadi 11%. FDI telah menjadi pendorong penting pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2000. Dan memiliki saham sebagai bagian dari PDB meningkat menjadi 50% pada tahun 2017. Jauh lebih tinggi daripada rata-rata ASEAN. Data ini tidak termasuk Singapura. Arus FDI diperkirakan akan turun karena pandemi COVID-19. Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura menyumbang sebagian besar saham FDI ke dalam. Sementara arus masuk FDI dari negara lain termasuk Cina menjadi lebih penting. FDI Greenfield paling mendominasi di sektor manufaktur. Di sebagian besar sektor manufaktur dan jasa, perusahaan asing cenderung lebih produktif, berinvestasi lebih banyak dalam penelitian dan pengembangan, membayar upah yang lebih tinggi, dan mempekerjakan lebih banyak pekerja terampil dan perempuan. Meskipun premia kinerja perusahaan asing ini mengkonfirmasi pentingnya kontribusi langsung perusahaan asing terhadap perekonomian Thailand. Hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal kemampuan yang memadai dari perusahaan domestik yang pada gilirannya menjadi persyarat penting bagi limpahan FDI yang positif. Selanjutnya di sini juga FDI juga mendukung pergeseran ekonomi ke arah nilai yang lebih tinggi. FDI juga terjadi di sektor-sektor yang lebih produktif, memberlanjakan lebih banyak untuk penelitian dan pengembangan, memiliki upah rata-rata yang lebih tinggi dan memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja yang terampil. Banyak perusahaan domestik yang terlibat dalam hubungan jual beli dengan perusahaan asing di Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan positif antara FDI dan hasil pembangunan berkelanjutan mungkin sebagian disebabkan oleh limpahan FDI yang positif. FDI juga di sini terbukti mendukung pengembangan penghijauan ekonomi di Thailand, seperti di sebagian besar negara anggota ASEAN. FDI juga terkonsentrasi pada pengembangan sektor-sektor yang lebih sedikit polusi dan lebih hemat energi. Perusahaan asing rata-rata tidak terlalu boros energi dibandingkan perusahaan Thailand, terutama di sektor teknologi tinggi. Jika dikaitkan pada buku yang ditulis oleh Graham pada chapter 3 ini berisi mengenai mekanisme dari dampak pertumbuhan FDI di negara-negara berkembang. Seperti halnya Thailand, sebagai negara berkembang mereka menarik FDI dengan mempromosikan perjanjian investasi. Thailand adalah negara urutan ketiga di ASEAN sebagai tujuan FDI. FDI juga menimbulkan dampak negatif ataupun positif. Namun FDI lebih banyak mendorong pergeseran ekonomi Thailand ke arah yang lebih tinggi. Perusahaan domestik yang memiliki hubungan dengan perusahaan asing di Thailand dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Warga lokal memiliki pengetahuan baru seperti teknologi, kemampuan dalam berorganisasi, dan pengetahuan pasar. Tertulis juga bahwa pemerintah tuan rumah bisa meningkatkan kualitas FDI dalam negosiasi perdagangan multilateral dengan menjaga fleksibilitas kebijakan. Upaya peningkatan kesadaran sedang berlangsung untuk lembaga-lembaga dan negosiator
perjanjian mengenai perjanjian investasi di Thailand, dan pentingnya kewajiban di dalamnya sebagai pejabat pemerintah sehari-hari patut dipuji dan harus dilanjutkan secara teratur. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.